suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengawali karya Yesus setelah pembaptisan, Yesus tidak tunggu-tunggu lagi, ya, tidak tunggu-tunggu lagi sampai ya macam kita toh sudah dikasih libur masih panjang lebar liburnya, ya. Nah, itu kecenderungan kita. Tapi ketika Yesus diproklamirkan oleh Allah sendiri, ya, Allah sendiri yang menyatakan bahwa inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia, ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di akhir ayat bacaan Injil yang kita dengar bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, nubuatan Yesaya tentang hamba Yahweh yang lemah lembut, ya, lemah lembut tapi bukan lemah gampang diatur, ya, tapi lemah lembut dalam kelemahan dan kelembutan itulah dia tegas, ya, penuh keadilan, ya, dan menjadi pencerah bagi banyak orang, siapapun yang mau terbuka hati dan pikirannya untuk datang kepadanya. Yesaya menubuatkan hal ini atas dasar apa? Kita tahu dalam perjanjian lama, ya, para nabi diberikan perintah oleh sang pembicara ilahi. Siapa pembicara ilahi itu? Yahweh sendiri, Allah sendiri. Nah, lantas tadi kita telah mendengar bersama ciri-ciri hamba Yahweh. Ciri-ciri hamba Yahweh tadi apa? Lemah lembut, tidak memadamkan api yang redup, tidak mematahkan sumbu yang terkulai atau puluh yang terkulai. Bahkan di suatu kesempatan lain, ya, hamba itu rela untuk dihina meski dirinya tak pernah terhina. Nah, ini, ya, rela dihina tetapi tidak membuat hinaan itu menjadikan dirinya terhina, tidak, ya. Bahkan rela direndahkan meski dirinya tak pernah menjadi pribadi yang rendahan, ya, tuh. Bahkan tidak perlu berteriak-teriak di jalan-jalan ataupun di pasar. Kalau kita biasa pergi ke pasar, ya, kemarin masih ada itu. Nah, itu dia tidak lakukan. Karena apa? Dia punya etika. Karena apa? Dia punya moral. Karena dia apa? Karena dia punya sopan santun, ya, maka tidak perlu teriak-teriak di jalan-jalan lagi. Itu ciri yang tadi dalam bacaan disebutkan. Punya etika, punya sopan santun. Inilah sosok
hamba Yahweh yang memberikan kesempatan untuk semua orang yang dalam kondisi lemah, dalam kondisi letih lesu, mudah kecewa, mudah patah semangat, bahkan mudah untuk salah mengerti, gagal paham. Dan hamba Yahweh mau datang ke orang-orang seperti itu. Untuk apa? Sekali lagi, tanpa kemarahan, tanpa harus tersinggung karena direndahkan, ya, tanpa merasa terhina walaupun dihinakan, tapi dalam kondisi seperti itu tetap terus mau memberikan pencerahan, memberikan pemulihan, memberikan terang bagi setiap jiwa yang masih ada dalam kegelapan. Kegelapan macam-macam, ya, bisa karena pikiran yang gagal paham, ya, salah konsep, ya, tapi juga attitude-nya, ya. Walaupun kalau orang ketangkap mabuk dapat denda, ya, disuruh sudah memperlakukan itu, ya. Tapi ya muncul kegelapan-kegelapan lain, ya. Tidak mabuk di jalan-jalan, tapi mabuk dalam rumah yang menjadi korban, ya, istrinya, anaknya, saudara-saudarinya. Persis itu. Tadi malam itu ada seorang ibu dan anak duduk di pinggir di dalam di depan Perdaki itu, kantor malaria itu, ya, gelap-gelap lagi, ya. Tidak tahu, mata saya tiba-tiba lihat kelebat bayangan putih, ada bayangan putih masuk, apa itu? Saya coba cek, oh ternyata benar manusia yang bisa diajak omong-omong. Baru saya tanya, kenapa ibu duduk di gelap-gelap? Dia jawab, aduh itu ada laki-laki satu tuh, saya tidak berani pulang. Nanti pulang, kalau laki-laki itu pulang mabuk, kalau sudah tidur di rumah baru kami masuk rumah, supaya kami tidak dimaki-maki, tidak dipukul, tidak disiksa, ya. Sampai jam 11 malam waktunya saya harus tutup pagar. Ibu itu masih, ibu ini saya mau tutup pagar lagi, mau saya kerendel lagi. Ibu bagaimana? Iya bapak saya mau pulang. Oh iya sudah, ini larut malam juga. Akhirnya dia pulang. Mudah-mudahan pulang dalam damai, tidak mengganggu yang laki-laki mabuk. Mudah-mudahan yang mabuk itu sudah tidur pules di rumah ya, supaya dia masuk rumah juga tidak membangunkan orang yang mabuk tadi, ya. Ya. Jadi Petrus pun dalam bacaan kedua, ya, yang kita dengar juga, ya, kisah para rasul, Petrus sendiri menegaskan bahwa kabar sukacita, ya, secara konkret dia nyatakan kepada semua orang. Dia datang ke siapa tadi? Ke perwira Roma. Seorang perwira punya jabatan yang tinggi, punya kuasa, ya, punya wewenang untuk mengkomando, ya, satu perintah, satu kali perintah saja, anak buah sudah bisa buat itu, ya, punya kuasa. Tapi meskipun demikian, ya, Petrus tetap datang untuk menyatakan, untuk menunjukkan, ini loh kamu juga kalau mau, ya, itu juga akan diselamatkan, mendapatkan pencerahan, ya.
bahwa hamba Yahweh ya, dengan tindakan Petrus itu tugas kerasulannya pun terbuka untuk banyak orang, mengatasi segala suku, bahasa dan bangsa, bahkan mengatasi segala kuasa, segala pengaruh, segala strata-strata sosial kemasyarakatan. Di dalam tradisi budaya kita selalu mengenal, oh ini orang bangsawan, oh ini orang ningrat, oh ini orang jelata, ya, orang biasa saja. Gitu. Nah, dan ada semangat, ya, semangat bahwa saya tahu diri. Sebagai seorang hamba Yahweh, sebagai seorang pelayan Tuhan, punya sikap untuk tahu diri. Tahu diri berarti tahu memposisikan dirinya itu ada di mana. Ya. Kalau posisi dirinya itu tidak lebih tinggi dari yang lain, ya terima kenyataan. Jangan dengan sungut-sungut, tapi dengan sukacita, ya. Tidak dengan sukacita berarti tidak bikin halangan-halangan, tidak bikin sabotase itu. Dan persis ini ketika Yohanes dipilih dan ditunjuk Allah sendiri, dia tidak pernah merasa lebih senior daripada Sang Al-Masih, tokoh intinya itu. Dia tidak lebih, oh saya lebih usia lebih tua, kan Yohanes lebih lahir duluan toh, itu karena dikandung lebih dulu. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, ingat ya, Elisabet sanak tuanya, saudara tuanya sudah mengandung berapa bulan, ya itu. Jadi tidak merasa bahwa dia lebih tua karena lahir lebih dulu daripada Yesus, sehingga dia merasa oh kau yang harus dengar saya. Oh tidak, ya. Terbukti tadi ya dengan ungkapan seharusnya engkaulah yang membaptisku, bukan aku yang membaptismu. Ini ungkapan Yohanes, ya. Tapi di sisi lain sebaliknya dari Yesus, ya, Yesus pun juga sama. Walaupun secara posisi perutusan, ya, yang diberikan oleh Bapaknya, ya, itu lebih tinggi daripada Yohanes. Walaupun usianya lebih muda, ya, Yesus mau untuk merendahkan dirinya. Ya. Nah, itulah satu cara bahwa Yesus dan Yohanes tahu persis bagaimana dua orang itu menjalankan peranannya dengan tetap mengambil posisi yang sebenarnya. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kecemburuan sana sini. Oh kok yang lebih penting, jadi sudah kok urus, sudah saya kasih tinggal. Tidak. Ya, seringkali kalau kita kecewa ya seperti itu toh, kasih tinggal sudah malas tahu. Tapi selain malas tahu, secara tidak terang-terangan kita taruh ranjau-ranjau supaya orang itu jatuh tersungkur. Nanti sudah satu kali jatuh, oh nanti ada lagi, awas itu nanti ada lubang kau di depan. Ya, ini seringkali. Ya, kecenderungan kita sebagai seorang pribadi yang manusia ini, ya, membiarkan apa yang harus terjadi atas dirinya, ya. Supaya apa? Baik Yohanes maupun Yesus melakukan itu dengan tahu peranannya, dengan cara memposisikan dirinya masing-masing untuk menjalankan peranannya itu, terutama supaya apa yang dikehendaki Tuhan itu menjadi penuh. Apa
yang dikehendaki Tuhan itu menjadi terlaksana dalam dua tokoh ini, ya. Demi sekali lagi kepenuhan kehendak Allah Bapanya. Jadi dalam peristiwa pembaptisan Tuhan ini mau sekali lagi kita mengenang tapi juga merayakan karya Tuhan dalam pembaptisan untuk menghancurkan, membongkar benteng-benteng, sekat-sekat yang seringkali kita dalam relasi kita dengan sesama. Strata sosial, tingkat sosial yang dihidupi, dihayati oleh banyak orang mau bongkar semua. Dalam tradisi, ya, setiap suku, bahasa, bangsa, ya. Di Jawa, orang Jawa terkenal dengan kelas-kelas, kelas rendahan, kelas ningrat. Kelas ningrat berarti saya hidup di dalam benteng kerajaan. Ya, kita tahu, ya, DIY, ya, daerah khusus, ya, istimewa, ya, karena pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lain, termasuk Aceh, ya. Tapi di Jogja menjadi provinsi yang khusus karena diwarnai oleh strata sosial dalam kehidupan kerajaan, keraton itu. Yesus Sang Mesias Putra Allah menjadi wujud sabda Allah itu yang mau membumi, sabda Allah yang mau merasuk dalam hidup sanubari kita, pembuluh darah kita, menyatu dalam hidup kita. Maka tidak bisa tidak yang luhur, yang kudus, yang mulia itu mau merendahkan dirinya. Dan sekali lagi Yohanes sebagai pendahulunya tidak serta-merta bangga, tetapi justru sebaliknya, justru merasa tidak layak dan tidak pantas untuk membaptis yang agung, yang mulia dari Allah yang mengutusnya. Jadi peristiwa pembaptisan Tuhan menjadi kesekian banyak tanda terkait penggenapan, pemenuhan, rancangan Tuhan melalui apa? Melalui jalan-jalan yang juga Tuhan kehendaki kepada mereka berdua. Di zaman sekarang Tuhan menghendaki apa dalam hidupku pribadi lepas pribadi? Dalam kehidupan orang beriman kita diajak untuk saling mendengarkan, saling mengerti, saling memulihkan dan menyembuhkan tanpa harus memandang kelemahan saudara-saudari kita, bahkan memandang strata sosialnya. Bila kita masih sulit untuk melepaskan hal-hal itu karena sudah terbentuk pola pikir kita dididik dalam tradisi budaya kita sekian tahun lamanya, ya, pola hidup selama ini, maka mari ingatlah bahwa kehidupan surgawi diperlakukan untuk semua bangsa, semua bahasa, semua tradisi, semua budaya, dan itu tidak akan pernah berlaku lagi dalam kehidupan surgawi. Bahasa yang satu, bangsa yang satu, suku yang satu. Yang baru adalah bahasa ilahi, bahasa roh itu. Nah, semoga peristiwa pembaptisan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini
juga memberikan inspirasi bagi kita untuk saling menguduskan satu sama lain, saling membersihkan satu sama lain, saling menggenapi dan menguatkan apa yang Tuhan telah nyatakan baik dalam hidup pribadi kita maupun dalam hidup bersama di sekitar kita, khususnya di dalam keluarga kita masing-masing. Ya. Apa perananku sebagai suami, perananku sebagai istri, perananku sebagai anak, ya, supaya sebagai anak saya sungguh pula untuk menggenapi arti sebuah keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, saya menggenapi, memenuhi apa arti hidup bersama sebagai pasangan suami istri di dalam keluarga. Nah, saya rasa itulah yang menjadi tugas, panggilan dan tanggung jawab kita bersama. Maka sekali lagi, marilah kita mencerna, mengolah setiap sabda Tuhan, bahkan setiap suara Tuhan, walaupun tidak ada di dalam kitab suci, tapi dari relasi erat pribadi kita dengan Tuhan, Tuhan mau bicara apa? Apa yang Tuhan mau kehendaki aku harus lakukan, bukan untuk diriku, tetapi untuk kehidupan. Ya, tidak usah jauh-jauh, kehidupan dalam kebersamaan dalam keluarga. Ya. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup pribadi kita, di dalam keluarga kita, dalam kemasyarakatan kita. Semoga Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.